Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Puput Permatasari dan Suci Nintya Setiara Deva Vinantia Putri. Di sini kami akan menerangkan tentang hadis roda'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata annaha qalat kana fima unzilu fil Qur'an asyru radaatin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fima yuqra'u minal Qur'an. Rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, semua susuan yang menyebabkan kemuhriman adalah 10 kali susuan seperti yang disebutkan di sebagian ayat Al-Quran. Kemudian dinasah menjadi 5 susuan oleh ayat Al-Quran. Setelah itu Rasulullah wafat dan ayat-ayat Al-Quran tetap dibaca seperti itu. Dari hadis di atas dapat kita istinabat hukum antara lain: 1. Sekali atau 2 kali hisapan atau susuan tidaklah mengakibatkan terjadinya mahram. 2. Yang mengakibatkan mahram adalah 3 kali hisapan atau susuan. 3. Yang dapat mengakibatkan mahram adalah 5 kali susuan ke atas. Pengertian roda'ah. Secara bahasa, roda'ah dapat diartikan menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Dari segi istilah, roda'ah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut dan merangsang otak seorang anak. Konsep roda'ah menurut hukum Islam. A. Dasar hukum, yaitu ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. B. Rukun dan ketetapan roda'ah. Jumhur ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun roda'ah ada 3, yaitu 1. Wanita yang menyusui, 2. Air susu, 3. Anak yang menyusu. Syarat dan rukun roda'ah. Menurut jumhur ulama, syarat roda'ah ada 3, yaitu 1. Air susu harus berasal dari manusia. Menurut jumhur ulama, baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami. 2. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu. Yang ketiga, bayi tersebut belum berusia 2 tahun. Menurut jumhur ulama, selain Abu Hanifah, menetapkan bahwa rukun roda'ah ada 3, yaitu 1. Ada yang menyusu, 2. Perempuan yang menyusui, 3. Kadar air susu yang memenuhi batas minimal. Pandangan ulama 4 mazhab tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Menurut jumhur ulama, syarat susuan yang mengharamkan nikah ada 6 syarat, yaitu 1. Air susu harus berasal dari manusia. Menurut jumhur ulama, baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami. Yang kedua, air susu itu masuk ke kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari puting susu maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut atau wajur karena bersifat mengenyangkan, sebagaimana persusuan atau melalui hidung, atau disebut juga dengan sa'ud. 4. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. 5. Menurut 4 mazhab fikih dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. 6. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, penyusuan harus dilakukan dengan 5 kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan menurut adat istiadatnya atau urf, ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah enggan menyusu, maka dihitung menjadi roda'ah. Hal itu didasarkan pada urf. Kemudian orang-orang yang diharamkan karena susuan. Yang pertama, ibu susuan. Kedua, saudara perempuan susuan. Ketiga, anak perempuan. Keempat, saudara dari ayah susuan.
kelima saudara perempuan dari ibu, keenam anak perempuan dari saudara laki-laki, dan yang terakhir anak perempuan dari saudara perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.